Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ekodrainase yang subbagiannya terkait dengan pemanenan air hujan atau rainwater harvesting. Kenapa ini Ibu sampaikan? Karena memang setelah menyimpulkan apa yang sudah kalian sampaikan pada saat mengerjakan tugas kelompok, rencana strategis Balai Wilayah Sungai di beberapa daerah itu menerangkan terkait dengan pentingnya pemanenan air hujan atau biasa dikenal dengan rainwater harvesting. Jadi kalau dilihat pengertiannya, ekodrainase ini diartikan suatu usaha membuang atau mengalirkan air yang berlebihan ke sungai dengan waktu seoptimal mungkin sehingga tidak menyebabkan terjadinya masalah kesehatan banjir di sungai terkait. Prinsipnya apa? Kalau ekodrainase jadi mengendalikan laju limpasan, melindungi atau memperbaiki kualitas air tentu, kemudian lebih memperhatikan kondisi lingkungan, mendorong berlangsungnya imbuhan air. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah mengelola limpasan sedekat mungkin dengan tempat di mana hujan jatuh, kemudian mengelola potensi pencemaran pada sumbernya tentu saja air hujan saat ini dan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah melindungi sumber daya air dari sumber pencemar. Manfaat dari ekodrainase sendiri adalah mengurangi ketinggian muka air banjir tentu saja, kemudian mengurangi risiko genangan. Yang ketiga, melindungi sungai dan anak sungai dari erosi. Kemudian yang keempat ada groundwater recharge. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi waterborne disease atau penyakit atau bakteri di air gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa harus ada bahasa eko? Ini ada kaitannya dengan memperhatikan lingkungan. Kalau kita tahunya kan drainase saja, tapi kalau sudah ada ekodrainase, gimana caranya air yang dari limpasan air hujan itu kita tampung dulu, kemudian kita resapkan dulu, baru nanti sisanya kita lakukan pengaliran ke drainase perkotaan seperti itu. Jadi memang konsep dari alur air itu harus ada, jadi ditampung dulu, diresapkan gitu, ada perkolasi gitu ya, kemudian nanti sisanya baru dialirkan ke drainase perkotaan. Nah, terkait dengan perencanaan saran ekodrainase itu sebenarnya ada beberapa. Di sini ada teknologi pemanenan air hujan, kemudian saringan sampah manual dan otomatis, ada namanya bioremediasi, biofilter, wetland construct, kemudian turemediasi. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu teknologi pemanenan air hujan. Kenapa? Karena memang di Indonesia secara khusus gitu, di dunia bahkan ada yang namanya lack of water gitu ya. Kalau kemarau kita kekeringan, kemudian kalau musim hujan kita malah kebanjiran gitu ya. Kenapa tidak dimanfaatkan dalam musim-musim ini? Jadi sebenarnya teknologi pemanenan air hujan itu ada dua. Jadi yang pertama adalah tipe simpanan atau storage type. Kemudian yang kedua adalah tipe resapan. Nah, untuk tipe simpanan sendiri sebenarnya itu banyak lebih dari satu lah terkait dengan pemilihan metodenya. Yang pertama adalah inside storage individual, kemudian yang kedua adalah outside storage. Kalau kalian dari Karangasem itu ada di sana namanya embung, kemudian ada kolam retensi itu hampir sama, kemudian ada waduk yang memang menampung volumenya lebih besar. Kemudian untuk tipe resapan sendiri yang paling kita tahu dan seharusnya kita punya di setiap rumah yaitu sumur resapan. Karena memang pada saat kalian mengajukan izin bangunan, entah PBG atau SLF gitu ya,
resapan air hujan itu harus ada minimal paling tidak sumur resapan gitu ya, dan biopori biasanya digabung. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah sumur resapan, walau ada beberapa tipe resapan yang berkaitan itu ada parit resapan, kolam resapan, perkerasan resapan, bioretensi, kemudian biopori. Namun pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tipe simpanan dengan in-state storage individual, kemudian untuk infiltration type-nya pakai sumur resapan gitu ya. Kenapa sih harus ada strategi yang seperti ini gitu? Sebenarnya ini apa sih memanen air hujan gitu ya? Ini adalah metode yang sangat kuno sebenarnya, bahkan eh, mungkin kakek kita sudah menerapkan ini terkait dengan menampung air hujan, apalagi untuk yang daerah-daerahnya di pegunungan gitu ya. Jadi kenapa ini harus diterapkan, disampaikan kembali ke halayak ramai gitu, karena memang latar belakangnya adalah pesatnya laju pembangunan fisik, utamanya di Kota Denpasar ya, karena Ibu pakai study case, ini kalau dilihat ada penelitiannya juga, kebetulan Ibu yang nyusun, jadi nanti kalian bisa baca-baca, kalau tertarik bisa dibuat skripsi seperti itu. Nah, study case di sini adalah Kota Denpasar. Jadi kalian sudah tahu Kota Denpasar sebegitu padatnya, gitu ya. Salah satu dampaknya selain macet, gitu ya, ada berkurang daya dukung lahan yang menimbulkan masalah lingkungan. Nah, salah satu masalah lingkungannya itu adalah tidak imbangnya air atau lack of water. Jadi, eh, pada musim hujan, kita kelebihan air, banjir, genangan di mana-mana. Kalian sudah pantengin IG setiap hari gitu ya. Kalau sudah hujan deras, semalaman saja di mana-mana sudah banjir, jalan raya jadi sungai gitu dan lain sebagainya. Kemudian sebaliknya, musim kemarau malah kekurangan air gitu ya. Karena memang sumber air yang melimpah pada saat musim hujan itu tidak ditampung, tidak tertampung. Padahal banyak penelitian yang menyebutkan bahwa pH dari air hujan itu ya kalau untuk domestik ya, domestik yang non minum itu masih baik gitu. Jadi yang pertama kita bahas dulu terkait dengan kenapa kita kelebihan air gitu. Karena berkurangnya lahan resapan air 63,57% dari luas 127,78 km persegi Kota Denpasar merupakan tata guna lahan pekarangan dengan 235.766 pemukiman, naik 9% per tahun. Nah, riset ini Ibu buat tahun 2020 dan semestinya pada saat ini sudah naik pesat gitu ya terkait dengan tutupan lahan. Kemudian pada musim kemarau kenapa kita kekurangan air? Karena memang semua penduduk, semua orang itu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu kebutuhan domestik, industri, dan lain sebagainya. Jadi seiring bertambahnya penduduk, ya untuk kebutuhan airnya juga akan meningkat gitu. Jadi ini berbanding lurus lah. Jadi kalau meningkat 5% ya 5% juga gitu ya, karena kan kebutuhan untuk air pada setiap harinya itu kalau di perkotaan kan sudah ada peraturannya, sudah ada cara hitungnya dan itu sama gitu. Jadi ini berbanding lurus, apalagi banyak pendatang dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu perlu adanya bentuk konservasi dalam rangka pencegahan banjir dan eksploitasi air tanah yang berlebihan, serta upaya untuk mendukung keberlanjutan sumber daya air perkotaan.
Jadi ini merupakan bentuk sederhana atau salah satu metode mengenai gimana kita mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya air utamanya di perkotaan gitu ya. Ada yang namanya metode pemanenan air hujan gitu atau rainwater harvesting seperti yang Ibu sampaikan. Jadi proses ini didefinisikan mengumpulkan air hujan yang mengalir dari atap rumah atau runoff di permukaan tanah yang kemudian ditampung dan digunakan kembali. Oke, jadi keuntungan rainwater harvesting, tersedia air tambahan, meningkatkan kelembaban, kemudian meningkatkan air tanah melalui resapan buatan, mengurangi limpasan air, dan meningkatkan kualitas air tanah. Oke, di sini ada sedikit cuplikan video gitu ya. Sebenarnya ini sudah lama juga video dibuat. Jadi pada saat saya S1 juga kebetulan penelitiannya ini, tapi memang beberapa riset memang sudah ada gitu. Rasanya kurang didengungkan dan aplikasi di masyarakat juga kurang. Jadi ini saya sajikan kenapa kita harus memanen air hujan. Rainwater is sometimes the only supply of water for human consumption. Many communities around the world have been using rainwater for many years as their source of water for all requirements, from drinking, cooking, bathing, laundry, toilet flushing, through to watering the garden. As the population grows around the world, so does our demand for water. In an urban environment, rainwater is an alternative water source, which makes it all the more important that we manage our use of water wisely and well. Oke, tadi disebutkan kan bahwa rainwater harvesting menampung air hujan itu sebenarnya udah diterapin di berbagai negara di dunia gitu ya. Khususnya untuk toilet flushing, laundry, tadi dibilang, kemudian bisa untuk dikonsumsi juga jika sudah melewati pengolahan air gitu ya, jadi bisa diminum. Kemudian ada siram taman dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini sudah diterapin di berbagai negara gitu. Ini saatnya Indonesia jangan menunggu krisis gitu, kemudian kita menggunakan metode pemanenan air hujan ini. Karena kita kan daerah musimnya ada dua, jadi hujan dan kemarau, daerah tropis juga. Jadi rasanya sih sangat mudah untuk mengelola ini. Oke. Jadi selain memang ada cuplikan video tadi yang bersifat internasional gitu ya. Jadi kenapa collect rainwater harvesting? Jadi yang pertama adalah salah satu bentuk konservasi sumber daya air itu adalah pemanenan air hujan. Kemudian ada beberapa peraturan pendukung di Indonesia gitu. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah yang menganjurkan dilaksanakannya upaya konservasi untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan sumber daya air. Kemudian ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2009 dan peraturan Wali Kota Denpasar nomor 18 tahun 2010 tentang pemanfaatan air hujan. Itu ya sebenarnya untuk regulasinya sendiri di Indonesia sudah ada dan hanya perlu diterapkan saja sebenarnya. Oke, jadi komponen pemanenan air hujan untuk storage type atau tipe tampungan gitu ya. Yang pertama adalah permukaan atap sebagai daerah tangkapan air. Kalau kalian punya rumah, pasti ada atapnya gitu ya. Tinggal dikumpulkan dengan memakai talang dan pipa downspout. Jadi talang kalian sudah tahu gitu ya. Kemudian pipa downspout ini sebenarnya pipa yang mengalir ke bawah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah saringan daun dan saringan dan saluran penggelontor atau first flush diverter.
Kenapa harus ada saringan daun? Jadi agar apa yang ditampung dalam tangki itu tidak kotor. Kemudian kenapa ada saluran penggelontor? Nah, saluran penggelontor ini biasanya sebagai tampungan pada saat pertama hujan. Jadi misalnya 5 menit atau 10 menit pertama itu kan yang didapat tampungannya pasti kotoran-kotoran yang masih ada di atap gitu ya. Jadi dibuang dulu, setelah dibuang baru ditutup saluran penggelontornya, baru nanti bisa masuk ke bak atau unit penampung. Kemudian agar bisa dikonsumsi, ini tambahan ya, agar bisa dikonsumsi ada yang namanya alat pemurnian dan penyaringan air. Di sini sudah dijelaskan untuk penyediaan air baku. Jadi ini tambahan kalau memang air hujan itu akan kita minum. Oke. Prinsip dari pemanenan air hujan itu ada di sini. No matter where you are in the world, the principles of rainwater harvesting are the same. Surface, where will you collect from? You can collect rainwater from most types of roofs. However, consideration is necessary on your intended usage prior to collection. Storage vessel and collection. Working out what type of rainwater collection system to install. There are many options available. However, it will depend on whether you intend on using rainwater straight away or harvesting for storage. Critical connection. This is the pre-filtration stage between the surface and collection device. This stage gives you the ability to collect as much clean, quality water as possible. First flush diversion. Preventing the first flush of water, which may contain contaminants from entering the tank. For example, dust, bird droppings, and debris from the roof. Use, how or where. Rainwater that is collected from roofs and stored appropriately represents a sustainable source of water, ideal for use inside and outside the home. Local environment. Being aware of your local environment and ensure that you manage your rain harvesting system accordingly. Cleaning and maintenance. With some simple regular maintenance, you can be confident that you have high quality water and are maximising the amount of rainwater you can collect and have available to use. Oke, dari cuplikan video tadi sebenarnya kita sudah tahu ya. Jadi memang ada beberapa komponen yang harus ada pada saat kita collect rainwater gitu ya. Jadi sama seperti slide sebelumnya, jadi ada tangkapan, ada pengumpul air hujannya, kemudian penyalurannya, ada tampungannya, kemudian pada akhirnya kita akan menggunakan air itu untuk siram taman gitu ya, untuk flushing toilet dan lain sebagainya. Ini merupakan rumus sederhana gitu ya untuk menghitung air yang dapat dipanen itu seberapa gitu. Ada yang namanya pendekatan sisi demand, ada juga pendekatan sisi supply gitu, jadi ada dua. Jadi kalau pendekatan sisi demand sendiri itu berdasarkan kebutuhannya seberapa. Jadi segitu yang ditampung gitu ya. Kalau pendekatan sisi supply, jadi air hujannya berapa nih yang turun? Berarti segitu yang kita tampung gitu. Jadi yang pertama adalah volume yang bisa ditampung dari air hujan itu, curah hujan di daerah itu kita harus tahu. Yang dicari adalah harian maksimum rata gitu ya. Kemudian luas atapnya, kemudian dikali 0,8. 0,8 ini merupakan koefisien pengaliran dari atap ya. Jadi misalnya atapnya nanti pakai seng misalnya, itu beda lagi koefisiennya. Ini yang 0,8 ini pakai genteng. Kebutuhan air setiap rumah itu beda-beda gitu ya, tergantung nih mau dibuat yang domestik non minum apa domestik dengan yang diminum gitu ya.
Untuk mencarinya, demand atau kebutuhannya, water use-nya berapa? Misalnya 15 liter per orang per hari misalnya. Berarti 15 dikali household member itu dalam satu rumah itu ada berapa orang? Misalnya 5. Berarti 15 kali 5 kali 365 hari. Atau bisa disederhanakan 365 hari ini pakai yang kemarau saja. Kemudian untuk volume tangki penampung itu demand-nya, kebutuhannya kali dry period. Periodenya berapa bulan gitu ya. Kemarau di kita kan sebenarnya kalau sesuai dengan musim itu 6 bulan, tapi kemarau panjangnya kan biasanya di 3 bulan. Juni, Juli, Agustus biasanya di situ sih yang paling tinggi untuk kemaraunya gitu ya. Bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing karena tiap daerah kan beda-beda. Yang tadi adalah tipe tampungan, yang selanjutnya adalah tipe resapan. Nah, ini sebenarnya di mana-mana kalian sudah tahu gitu ya. Tapi sekarang bagaimana kita berpikir atau perspektifnya secara akademis gitu. Jadi kita harus tahu berapa volumenya, berapa yang meresap, bagaimana cara menentukan dimensi dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi komponen pemanenan air hujan yang ditampung, yang sekarang adalah komponen pemanenan air hujan tipe resapan ya. Inletnya tentu saja limpasan air hujan yang sisa dari tampungan, seharusnya seperti itu. Kemudian sedimentation pond atau bak pengendap, di sini sudah ada. Kemudian water filter, kemudian recharge well, sumur resapannya pastinya. Kemudian overflow, saluran pembuangan limpasan sumur resapan yang arahnya ke drainase perkotaan. Kalau mau secara detail gitu penelitiannya ada, kemudian SNI-nya juga ada, langkah-langkahnya sangat jelas di sana. Jadi ada beberapa poin penting yang dihitung gitu, ada volume andil banjir, kemudian volume air hujan yang meresap, kemudian volume storasi dan penentuan jumlah sumur resapan yang harus ada di sana agar tidak terjadi genangan. Intinya seperti itu. Jadi ini bisa dicek nanti SNI-nya sudah Ibu tulis di sana. Kalau mau tahu Citadah itu apa, Atadah R itu apa. Kalau secara umum di sini VAB itu volume banjir, Citadah itu koefisien tangkapan air hujannya gitu. Atadah itu adalah luas dari tangkapan hujannya. Kemudian R itu adalah tinggi curah hujan. Kemudian volume storasi, RSP itu adalah volume resapan. Kemudian volume resapan itu bisa dihitung dengan TE, itu waktu efektif. Kemudian dibagi dengan hujan, tinggi hujannya, kemudian A total berapa, kemudian koefisiennya. K ini berdasarkan dari permeabilitas di tempat itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penentuan jumlah sumur resapan. Oke, jadi apa sih sebenarnya benefit dari collecting rainwater gitu? Significant economic, social, and environmental benefits can be achieved by using rainwater. Rainwater that is captured and stored correctly is a safe and sustainable source of quality water. Rainwater is as safe as any source of water, provided certain safety precautions are taken as part of water capture, storage, and distribution. In fact, some say that rainwater is safer than water supplied through mains or reticulated water systems. If you're living in an urban environment, rainwater is an alternative water source that helps reduce consumption and also saves money on water and energy bills, increases water availability for potable and non-potable uses, reduces stormwater runoff, and reduces our reliance on ageing water infrastructure. There are now many parts of the world, such as the USA, India, Asia, Africa, Europe, and many others,
that are experiencing lower than average rainfall and lower water levels in their water storages. Many governments are encouraging the collection and use of rainwater through regulation, as they have recognised the value of rainwater to help with managing infrastructure costs, reducing energy, reducing stormwater damage, behaviour and attitudinal change, such as understanding how much water to use. Oke, itu adalah benefit dari pemanenan air hujan ya, secara umum. Jadi memang cost-nya lebih rendah, kalau dibandingin, boleh nanti risetnya bandingin kalau kita collecting rainwater, kemudian dengan tagihan PDAM misalnya, gitu. Jadi melihat sesuatu hal itu yang memang terjadi di sekitar kita, itu akan lebih gampang untuk mendeskripsikan. Jadi selain benefitnya tadi banyak sekali untuk lingkungan, apalagi untuk keberlanjutan sumber daya air tentunya, itu yang sangat penting, keberlanjutan sumber daya air. Jangan sampai nanti anak cucu kita gitu ya, sekarang udah kekurangan air, anak cucunya nanti malah benar-benar kehilangan gitu, kehilangan sumber daya air yang memang itu syarat butuh dari manusia pada setiap harinya. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya rasa nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan sampaikan, ini agak melenceng sedikit dari PSDA, karena untuk PSDA sendiri materinya sampai di rainwater harvesting. Sebenarnya rainwater harvesting ini juga tambahan ya. Kalau kalian sudah presentasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air tiap BWS, sebenarnya udah final sampai di situ. Kemarin Ibu sempat janji terkait software, tapi setelah saya uji trial ke mahasiswa reguler, dijelaskan secara online itu tidak efektif. Jadi kita harus intens banget, harus offline. Tapi sekarang kondisi cuacanya seperti ini, kemudian kalian juga bisanya kan ya paling enggak Sabtu gitu ya di weekend. Jadi saya rasa kurang efektif, tapi kalian kalau perlu silahkan didiskusikan saja di kelompok angkatannya. Mau saya sampaikan atau perlu referensi mungkin silahkan. Kemarin sudah terkait SWMM sama Hack HMS, nanti saya kirimkan beberapa modul juga. Kemudian ada SWMM, nanti coba saya cek, ada beberapa modul juga yang sudah saya pelajari waktu ini. Jadi saya akan share, entah kalian mau pakai atau buat belajar. Kalau dipakai untuk skripsi itu akan lebih membanggakan gitu ya. Jadi nanti diskusinya bisa sama saya. Banyak kaitannya dengan jalan raya dan lain sebagainya. Karena drainase ya, drainase kan kaitannya sama jalan raya biasanya. Kemudian nanti setelah ini akan saya sampaikan mengenai strategi penulisan proposal atau topik penelitian gitu. Agar dari sekarang, utamanya yang D3, boleh D2 nggak apa-apa juga. Nanti kalian mengonsep lebih awal terkait dengan penelitian yang akan kalian kerjakan pada saat tugas akhir nanti. Jadi mungkin itu yang perlu Ibu sampaikan. Mohon maaf, Ibu kebanyakan video materi, kadang tidak mengajar gitu, karena perlu kalian tahu ada beberapa hal yang memang harus dikerjakan di kampus gitu ya. Sekian, terima kasih. Selamat sore.